Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Febrian Tritonga, NPM saya 2109-1110. Saya dari Prodi Sistem Informasi 2C. Di sini saya akan menjelaskan program struktur data Python. Yang pertama saya akan menjelaskan struktur tipe data tentang tupel. Pengertian tupel di Python adalah tupel adalah urutan objek Python yang tidak berubah. Tupel merupakan satu dari 4 tipe data kolektif pada Python yang berguna untuk menyimpan lebih dari satu nilai dalam satu variabel secara sekaligus. Tupel bersifat berturut dan juga bersifat unchangeable atau tidak bisa diubah. Berturut berarti datanya bisa kita akses menggunakan indeks, dan artinya datanya tidak akan pernah bisa diubah setelah pertama kali didefinisikan. Tupel adalah urutan seperti daftar. Perbedaan utama antar tupel dan daftarnya adalah bahwa tupel tidak dapat diubah seperti list di Python. Tupel menggunakan tanda kurung, sedangkan list Python menggunakan tanda kurung siku, membuat tupel semudah memasukkan nilai-nilai yang dipisahkan koma. Contohnya yang pertama bisa kita lihat di sini. Contohnya yang pertama, contoh sederhana pembuatan tupel pada bahasa pemrograman Python. Nah, di sini saya isi tupel pertama, Python bahasa pemrograman 202/2002/1. Tupel keduanya 1 sampai dengan 5, tupel ketiga ayam, bebek, dan cacing. Ini saya buat contohnya aja, dan ini tidak keluar karena jika dijalankan belum dapat dihasilkan data dari masing-masing variabel TP1, TP2, TP3, perlu dilakukan langkah selanjutnya, yakni akses nilai dalam masing-masing variabel tersebut. Nah, contoh kedua saya buat ini dia, cara akses nilai dalam tupel Python. Tupel pertama saya isi belajar. Kalau dia huruf, dia harus menggunakan tanda petik 1 dan koma. Nah, saya isi tupel pertama belajar astronomi, dan kalau dia diisi dengan angka, maka dia tidak perlu menggunakan tanda petik, cukup tanda koma, dan diakhiri dengan tutup kurung. Yang kedua, tupelnya saya isi dengan angka 1, 2, 3. Tupel ketiganya saya isi dengan matahari, bumi, bulan. Nah, di sini harus menggunakan tanda petik 2. Nah, untuk mengakses nilai dalam tupel, gunakan tanda kurung siku untuk mengiris beserta indeks, atau indeks untuk mendapatkan nilai yang tersedia pada indeks tersebut. Nah, jika dirankan, maka hasilnya keluar seperti ini. Kita lanjut ke contoh selanjutnya, yaitu update nilai dalam tupel Python. Tupel tidak berubah, yang berarti kita tidak dapat memperbarui atau mengubah nilai elemen tupel, namun dapat mengambil bagian dari tupel yang ada untuk membuat tupel baru. Contohnya seperti ini. Tupel pertama, seperti biasa kalau dia huruf, maka diawali dengan buka kurung dan petik. 1, lalu kita isi belajar astronomi. Kalau dia angka, cukup menggunakan tanda koma, tidak perlu menggunakan tanda petik 1. 225-1. Tupel keduanya saya isi dengan 1, 2, 3. Dan tidak perlu menggunakan tanda petik. Tupel ketiga bumi, matahari, bulan. Jadi buatlah tupel baru sebagai berikut. Jika kalau kita membuat tupel baru, tidak perlu mengubah tupel yang lama. Cukup menggunakan tupel yang baru, kita buat aja melanjutkan ini. Tupel keempat sama dengan tupel pertama ditambah tupel kedua, tupel kelima sama dengan ditambah tupel ketiga ditambah tupel ke-1, dan tupel ke-6-nya, tupel baru ke-6 kita buat tupel kedua ditambah tupel ketiga. Nah, maka kita buat hasilnya print tupel baru tupel 4, print tupel baru tupel 3, tupel 5, tupel 5, lalu print tupel baru tupel 6, tupel 6. Nah, jika dirankan maka keluar tupel baru yang kita buat keempat itu adalah gabungan antara tupel 1 dan tupel 2. Inilah dia tupel 1 dan tupel 2. Belajar astronomi dan ini. Kemudian lanjut tupel baru itu gabungan dari tupel 3 dan tupel 1. Tupel 3 bumi dan tupel 1-nya belajar. Nah, maka dia akan dihasilkan seperti ini, gabungan antara tupel 3 dan tupel 1. Lanjut ke tupel 6, itu gabungan antara tupel 2 dan tupel 3. Maka hasilnya tupel kedua dan tupel ketiga. Inilah dia, tupel kedua dan tupel ketiga. Baiklah, selanjutnya hapus nilai dalam tupel Python. Menghapus elemen tupel individual tidak mungkin dilakukan. Tentu saja, tidak ada yang salah dengan menggabungkan tupel lain dengan unsur-unsur yang tidak diinginkan dibuang. Yang pertama, tupel pertama, belajar astronomi, tupel kedua, 1, 2, 3, dan 4, 5, tupel ketiga, matahari, bulan, bintang. Lalu kita hapus tupel dengan statement del. Del pertama, tupel 1, tupel 2, dan tupel 3.
buat kembali tabel yang baru dengan elemen yang diinginkan. Nah, seperti ini. Tabel pertama saya buat tidur, bangun 12, tidur 12, bangun 17, dan tabel ketiga waktu tidur 12, bangun 17. Print setelah menghapus tabel pertama. Nah, jika kita buat indeks, di print pertama, maka kalau dijalankan bentar. Rian, ketahuan kau ya Rian. Nah, maka yang muncul tabel kedua dan tabel ketiganya. Tabel pertama tidak dimasukkan karena kita menggunakan del di print pertama tadi. Oke. Selanjutnya saya akan membahas contoh program fungsi len pada tabel, memberikan total panjang tabel. Misalnya kan nama hari. Di sini saya buat Senin, Selasa, Rabu. Len nama hari. Nah, jika dirunkan hasilnya 3 karena di sini jumlah dari nama hari ini saya buat 3, maka keluar hasilnya 3. Selanjutnya, contoh program fungsi min memberikan total panjang tabel. Nah, nama hari Senin, Selasa, Rabu. Ini nama hari Rabu. Karena yang paling ujung, paling kecil mungkin nilainya Rabu. Selanjutnya, copy dulu. Di sini sebenarnya ada nilai tabel fungsi maksimal. Nah, di sini saya buat aja programnya ini, lalu maksimal. Nah, jika dijalankan hasilnya Senin karena nilai maksimal dari nama hari ini adalah Senin. Untuk selanjutnya contoh membuat tipe data. Saya akan membahas tipe data list. Contoh membuat tipe data list di Python. Ini kalau dia tipe data list harus menggunakan kurung siku. Dan kalau dia angka tidak perlu menggunakan titik kedua atas, cukup koma. Di list B-nya ada huruf ibu, ayah, kakak, abang, dan adik. Seperti biasa diawali dengan kurung siku dan petik 2 lalu koma. List ketiga gabungan antara huruf dan angka. Kalau dia huruf dia pakai petik 2, kalau dia angka tidak perlu. Lalu menampilkan nilai masing-masing variabel sudah nama variabel print. Contoh membuat tipe data. Ini salah. Contoh membuat tipe data list. Dirankan inilah dia. List A, list B. Contoh membuat dan inilah hasilnya. Selanjutnya membuktikan tipe data list dengan menggunakan function tipe buka kurung dan tutup kurung. List A dimulai dengan kurung buka kurung siku, baru angka, tidak perlu pakai petik, cukup koma. Lalu list B-nya huruf harus menggunakan kurung siku, petik 2 dan koma. List C gabungan antara huruf dan angka. Menampilkan nilai masing-masing nilai variabel sesuai dengan nama variabel. Menggunakan function tipe. Inilah dia harus menggunakan tutup kurungnya 2 kali di sini agar bisa berjalan, dan inilah hasilnya. Inilah yang dinamakan menggunakan function tipe. Selanjutnya contoh program mengakses tipe data list Python. Untuk mengakses nilai dari tipe data list, gunakan nomor indeks. Data pertama bernomor indeks 0. Data kedua bernomor indeks 1 dan seterusnya. Nomor indeks ini ditulis dalam tanda kurung siku. Nah, seperti ini. List C saya buat hadiah 2.000, bingkisan 1.000, kunjungan 500. Cara mengakses nilai tipe data list, nah seperti inilah dia. Indeks 0 harus di dalam kurung siku, dan jika dirunkan maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya contoh program mengganti nilai tipe data list Python. List C saya isi buka kurung siku, petik 2, kalau dia huruf pakai petik 2, buku 10, pulpen 10, pensil 10. List C-nya buku 10, pulpen 10, pensil 10. Mengganti nilai pada tipe data list. Nah, list C-nya buka kurung siku 0 sama dengan alat tulis. List C 3 buka kurung siku sama dengan 10. List C-nya buka kurung siku 5 sama dengan buku. Print list C-nya, maka seperti inilah hasilnya.
Selanjutnya contoh program menggunakan append tipe data list Python. Sama saja, list C-nya saya buat buku 10, pulpen 10, pensil 10. List C-nya menggunakan append, inilah dia. List append. Nah, maka jika dirankan inilah hasilnya. Selanjutnya contoh program menggunakan remove tipe data list Python. Seperti biasa buat list C, buku 10, pulpen 10, pensil 10, print list C-nya ini kita buat list append dulu, baru print list, lalu menggunakan remove list C, remove 10, list C, remove sekolah. Print. Jika dihasilkan inilah hasilnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menggunakan tabel perkalian dari Python pemrograman sederhana. Saya membuat contoh ini, saya membuat script ini, import print n sama dengan 12, itu perkalian sampai 12. N-nya sama dengan list range, dan ini. Nah, jika dirankan maka keluar perkalian 1 sampai 12. Ini perkalian 1, perkalian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Selanjutnya saya akan menjelaskan menghitung nilai kubus dalam pemrograman Python. Yang pertama, scriptnya saya buat menghitung volume kubus. Range-nya, input, masukkan rusuknya, luasnya. Di sini saya buat luasnya 8.000 misalnya. Volumenya saya buat 2.000. Maka jika dirankan, masukkan nilai rusuknya. Saya buat aja nilai rusuknya itu 10. Jika saya enterkan, nah maka keluarlah luas kubus adalah 8.000, volume kubus adalah 2.000. Sekianlah yang dapat saya sampaikan tentang struktur data pemrograman Python. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Inilah. Ini apa? Udah, lift.